selagi kita pun belum mengetahui kebenaran tentang yang kita lakukan, ya berdasarkan yang kita tahu berarti kan. Hmm. Gimana caranya ngelakuin hal yang kita belum tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, penonton. Kembali lagi bersama kita dalam acara sharing positif, ngobrol positif seperti biasa. Ada Fahmi, ada Bang Riko, dan juga ada saya, Hari Pratama. Dan hari ini mau ngobrol tentang apa ya? Mungkin tentang bahasan yang kemarin juga sempat ada, kalau nggak salah yang hari ingat, berbohong demi kebaikan. Nah, itu sih mungkin mau nanya lagi gitu, mungkin ke Bang Riko ataupun ke Pak Harmi ya. Mungkin ada ketentuan-ketentuan pokoknya mungkin Kayak berbohong pengajian rumah ya, demi ketentuan kebaikan ya. pokoknya. Dan secara yang Ari tahu ya, terus juga tadi sempat baca juga sih, udah lama ya. Berbohong itu kalau konteks langsung berbohongnya itu kan dosa lah, Mm-mm. dosa. Tapi ini konteksnya demi kebaikan. Kalau kemarin itu dengar dari cerita Bang Riko, kalau seandainya ada orang yang dikejar terus mau mau dibunuh gitu, mau dikeroyok, terus sembunyi di rumah kita gitu. Nah, kita berbohong bahwa itu nggak ada di rumah kita gitu. Nah, itu boleh gitu, diperbolehkan. Nah, tapi mikir gitu kan. Kalau seandainya orang yang ini yang lari ini adalah korban seandainya maling atau juga pembunuh, perampok, terus dikejar massa gitu kan. Terus bersembunyi di rumah kita dan kita berbohong gitu. Nah, apakah itu termasuk kebaikan gitu? Nah, mungkin ada konteks-konteks yang ataupun syarat-syarat yang memenuhi boleh kita berbohong demi kebaikan gitu. Oh Itu iya. nanya aja bang. Ketentuan biar biar apa ya? Boleh gitu Tapi berbohong demi kebaikan. ini sih, kalau menurut saya pribadi ya, Hmm. eh, memang di sana itu ada terjadinya tolak belakang Hmm. antara berbohong, ya Iya. kan? Ada juga kebaikan, sedangkan Hmm. berbohong kan nggak baik gitu kan. Iya. Ada apa ya, tolak belakang lah antara di sana. Kalau gue sih biasa, sama sering juga lihat. Bohong lu, sering bohong. Enggak, Ada sering cewek bohong. gitu kan. Pacar belum belum gitu. Baik gitu kan. Tapi kadang benar gitu, kayak ada tolak belakang gitu loh. Ya karena kan itu dia ada dualisme ya kan di dunia ini. Sudut pandang tolak belakang ini kadang yang hal menarik gitu kan, untuk memang untuk dibahas gitu sebenarnya, untuk kita sharing, bukannya untuk memperdebat sebuah perbedaan itu, enggak, tapi kalau gue biasanya rela ininya presentase presentase bahwa oh kita berbohong tuh untuk apa nih gitu Hmm. kan. Hmm. Untuk kebaikan yang notabene-nya masyarakat luas gitu kan, tapi baik gitu loh, Iya. ngomongnya baik gitu kan. Banyak Nah itu, baiknya daripada buruknya nah gitu. ya itu dia gitu kan. Eh, ya baik untuk kita, baik juga untuk orang, itu bisa dilakukan, karena kan ada juga yang berbohong untuk diri sendiri, untuk orang mah nggak baik pun sebaliknya. Hmm. Berbohong, kita berbohong buat orang itu baik, buat kitanya nggak baik, Nggak kan baik. sama aja kan gitu. Berarti harus sama-sama baik, sama-sama Hmm. menguntungkan gitu. Nah, menurut Bang Riko gimana Bang? Oh, Hmm. Berbohongnya dulu dan mungkin kebaikannya nanti. Kayaknya manusia pernah berbohong ya bang, kok ngeliatnya ke gue apa itu. kalau habis makan manis. Oh, Bohong nggak itu? Pahit. Belum, bohong, belum nyicipin, belum kan beda, tempatnya beda. tapi kan sama-sama satu produksi. Nah, belum tentu. Oh, karena rasa itu muncul dari perspektif orang yang berbeda-beda dong. Iya. Jadi Bisa juga. kalau misalkan, oh, sebenarnya apa ya, sederhana aja sih. Jadi kita itu, nah, sosial, kalau misalnya kayak kemarin dibahas itu,
kalau ya hari ini buat terlepas dia adalah dari dia mencuri. Pasti kalau misalkan dia dikejar pasti ada sesuatu. Ada sebab. Kalau misalnya Mas Safi dibunuh itu kan fatal, itu urusan, Iya. ya kan? Nah, dia ngatain bapaknya lah, dan dia nolong udah pasti keras maksudnya, kan? Iya. Nggak cuma sekedar dikejar tiba-tiba mau langsung dibunuh, kan nggak mungkin. Kan itu balik ke dasar kehendak pribadi kita aja sih, karena kita menyikapi hal itu. Bisa aja kita ngomong itu ada di bawah ranjang, di bawah meja, di dalam rumah, silakan aja. Iya. Tahu ya, kita tadi kita punya apa namanya itu, bahasanya itu sosial ya, sosial kemanusiaan kita itu kan ada yang peduliannya tinggi. Ya kan ada misalkan nggak pas loh, cuma kayak gitu aja mau dibunuh gitu. Iya. Artinya dalam kadar ini orang lagi emosi tinggi, nggak bisa diajak ngomong benar-benar baik-baik. Karena kita pengen melurusin masalah, misalkan ngurusin ya, kita punya cara baik-baik nyelesain masalah, Betul. kan gak nyampe yang begituan. Tergantung pilihannya pada saat itu. Kalau dia memutuskan untuk nggak ada, lebih simpel lah, lebih aman, nggak tahu, nggak kenal, nggak ada yang Nggak lewat ribet sini, lah ya. nah, ya kan? Iya. Udah selesai urusan. Masalah nanti berkelanjutan kan antara yang orang yang dicari atau orang yang nyari tadi, itu urusan lain lagi kan. Ya. So, kalau misalkan dia kasih tahu, bunuhkan, dia ribut pembunuhan di dalam rumah dia. Ya. Terus kalau misalkan mau ngelerainya belum tentu nanti didengarin, bisa jadi kena imbas juga. Dan ketika ngasih tahu, apakah mungkin nanti kitanya itu dicap sebagai pahlawan gitu karena ngasih tahu orang yang maling tadi, atau kita yang jadi imbas nanti, atau seperti apa? Nah, tergantung perspektif kita masing-masing lah. Jadi kita menghadapi sesuatu itu apalagi kita sedikit banyaknya paham lah kadar benarnya kayak gimana lah. Ya, menurut kita hal ini baik untuk kita tutupi, ya kan? Karena ketika kita ditanya, misalkan kita nggak mau jawab, itu kita jawabnya beda, itu udah bohong kan. Ya. Artinya ada hal yang menurut kita baik untuk diucapkan, terus kira-kira lebih baik diam, terus kira-kira ini bohong. Nah, itu tergantung kita. Kalau misalkan nilai tadi adalah nilai kemanusiaan yang tinggi, niat kita pengen bantu orang, namanya niat baik, ya. Niat baik udah ada hitungannya, baik tapi kalau bahasa agama itu ada pahalanya dengan niat doang kan gitu kan, apalagi kalau dilakukan dengan niatnya udah buah. Kalau dilakukannya dengan cara yang lain, ya mungkin cara yang lain punya konsekuensi sendiri, tapi hasilnya tadi adalah untuk orang lain, ya itu ada konsekuensi sendiri gitu kan. Nah, kita pengen nyumbang ke sana dengan duit nyolong masjid misalnya, niat nyumbangnya mungkin ada hitungan sendiri, tapi nyolongnya ada juga konsekuensi sendiri. Itu dibedakan juga. Iya udah pasti ada hitung-hitungannya gimana, cuma kan kita kan nggak akan sampai yang seperti itu, ke arah situ. Apakah kita melakukan ini kita dihitung kebaikan, apa kita melakukan ini itu kejahatan, kan nggak nyampe di situ. Itu kan berdasarkan penilaian kita pribadi, ukuran kita sebagai manusia, cuma kan belum tentu yang kita lakukan pun benar. Ya kan, selagi kita pun belum mengetahui kebenaran tentang yang kita lakukan, ya berdasarkan yang kita tahu berarti kan. Gimana caranya ngelakuin hal yang kita belum tahu, ya justru yang kita lakuin sekarang itu karena kita sudah tahu sebelumnya begini, misalkan 1+1 yang kita pelajari adalah 2. Ya udah, selama belum ada perubahan fakta itu, kita akan pakai 1+1 sama dengan 2. Berbeda prinsipnya dengan 1+1 nggak mesti 2, bisa jadi 5. Nah, kenapa begitu? Arahnya kemana lagi? Gitu. Ya ada perubahan, misalkan 1 cowok 1 cewek, kalau jadi bisa jadi 0, bisa jadi 2, bisa jadi 3 anaknya, kan gitu. Ini 1+1 yang seperti apa, itu pun harus dipelajari lagi, maksudnya ke arah mana. Mas, batas yang kita tahu tadi ya kita lakukan, menurut kita baik ya lakukan. Nah, sedikit banyak kita tuh paham bahwa kebaikan itu kayak gimana, ya kan?
nggak serta merta orang kalau misalkan dia nggak pernah minum, tawarin minum, nggak serta merta langsung mau. Ya. Karena dia secara sadar akan ya ngerti sendiri gitu. Bahkan orang yang nggak biasa begadang, misalnya ayo begadang, kita nongkrong di sana, apaan sih nggak jelas. Kan nolak dengan sendirinya karena ukuran kebenaran menurut dia belum sama dengan kita. Menurut kita dengan begadang begini mungkin menurut kita benar lah ini buat happy buat ngilangin pusing, buat ngilangin refreshing, ngumpul sama teman-teman sambil minum-minum, ya kan? Menurut dia enggak. Jadi ketika langsung kita tawarin untuk ikut nongkrong minum, belum tentu dia mau. Menurut dia salah kita ya, dia punya kebenaran sendiri sama kayak kita ya. Kalau salah lu, bohong lu, dia punya konteks sendiri bohongnya tadi, kenapa dia bohong. Dan kita pun bukan nggak sering bohong, ya sering, bahkan nama diri kita sendiri pun sering bohong. Kita memutuskan untuk mulai besok gue pengen giat, pengen kerja keras dan segala macam, tapi kenyataan kita kan bohong sama diri sendiri. Mulai besok gue pengen bangun pagi, cuma besok siang. Mulai besok gue akan maksimalkan waktu-waktu luang gue untuk arah yang produktif. Waktu luang kita banyakkan santai. Bohong dengan apa yang kita omongin. Bahkan di awal tahun kita memutuskan untuk tahun 2022 ini menjadi orang yang lebih baik lagi dengan melakukan ini, melakukan itu. Tapi kenyataan udah jalan hampir 1 bulan Januari, kita masih melakukan hal yang sama di tahun 2021. Bohong ya, bohongnya banyak. Dan malah kayak ini ya Bang, ketika berbohong mengiyakan kebohongan itu. Maklumin aja, nggak ada yang tahu itu. Iya, nggak ada yang tahu ini. Kalau ada yang tahu ya cuma dia ini yang tahu, nggak ada lagi. Iya Ada ukuran itu. Ini enggak ya apa ya, berat kalau bicara tadi balik ke dalam diri, masalah tentang kontrol diri kita terhadap diri sendiri, bahkan untuk kontrol ketegasan kita terhadap diri sendiri pun lumayan berat. Apa, ada dasarnya latihan tadi. Kalau misalkan setiap hari kita latihan, namanya latihan itu ada progres. Latihan yang nggak ada progres berarti nggak pernah benar latihan. Orang push up hari ini 2, besok 2, besok 2. Kalau cuma 2 dia bisa panjang hidup dia latihan 2, berarti nggak pernah latihan. Karena ketika dia melakukan 2 itu otomatis besok udah bisa 3, besok lagi 4, bahkan sampai 50, bahkan bisa sampai 100. Iya. Karena terlatih. Iya. Latihan, kan? Jadi ada grafik peningkatan. Pun bisa juga kayak dilihat kayak oke, push up 2 hari sekali dengan 2 hari terus-terusan sekali. Ya memang tidak ada grafik peningkatan, tapi mungkin ya bisa juga penempatannya di belajar konsistennya gitu kan. Itu kan bisa juga nggak sih kayak gitu? Apakah hanya kalimat pemanis untuk kita nggak aja, karena ketika kita berbicara tentang mencapai sesuatu harus ada progres. Ketika kita cuma sekedar pengen konsisten, progres apa, tujuan apa yang pengen kita ambil dari cuma sekedar konsisten, ya? Apa yang kita ambil di situ? Kalau tujuan kita adalah biar misalkan kita numpuk batu bata ini konsen sehari 1 numpuk, tujuannya kemana nanti batu bata itu jadi apa? Kalau cuma sekedar kita numpuk aja nggak salah-salah, kita konsisten tiap hari numpuk itu nggak akan jadi apa-apa. Ya, pasti ada juga bentukannya. Konsisten itu ngapain nih konsisten? Misalnya pengen berotot gitu kan, 2 kali sehari. Nah itu kan nanti ada timbul lagi pertanyaan, gue pengen berotot cepat atau lama? Ya kan itu ada lagi nih pertanyaan, kalau pengen cepat ya berarti itu dia kan, nambah lagi ada peningkatan ke sana. Tadi pelan-pelan masukin yang butuh waktu, memang butuh ke arah situ. Perubahan itu butuh waktu. Kalau misalkan nggak dimulai dari hal kecil, kita nggak pernah berubah. Pengen punya otot tadi push up sehari sekali aja nggak pernah kesampaian, gimana kita bisa?
banyak waktu luang, nanti kalau waktu luang gue pengen olahraga, hari Minggu gue pengen olahraga apa lagi, nanti mulai tanggal 1 aja, nanti mulai awal tahun aja, banyak mundur jadi mundur banyak seperti itu. Bahkan gue sendiri pernah ngalamin. Contoh, gue pernah dulu sholat itu kalau misalkan subuh gue lewatin semua.